Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi di sini saya Igris Sudartika dengan NIM 21151018080 dari Prodi Ilmu Komputer akan mempresentasikan mengenai tugas jaringan komputer yang mana di sini diminta untuk membuat sebuah sistem routing untuk sebuah jaringan pada 4 buah gedung. Nah, di sini dapat dilihat pada gambaran ini terdapat 4 buah jaringan utama untuk setiap gedung, yang mana eh, pada setiap gedung memiliki jumlah host yang bervariasi. Mulai dari gedung 1 yaitu sebanyak 130 host atau perangkat, di gedung 2 sebanyak 100, di gedung 3 sebanyak 60 perangkat, dan di gedung 4 ada 70 perangkat. Nah, dapat dilihat juga di sini untuk setiap gedung jaringan pada gedung dihubungkan menggunakan router. Nah, sudah pasti jika menggunakan router ini memiliki network address atau network ID yang berbeda untuk setiap masing-masing gedung ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian IP ke masing-masing perangkat PC dan router. Nah, selanjutnya tentu saja mengenai rangkuman dari alamat jaringan di masing-masing gedung dan antar router. Dan selanjutnya adalah routing dari setiap router yang nantinya akan dituliskan pada laporan untuk list routingnya. Oke, berikutnya saya akan coba jelaskan langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi di sini saya membuat sebuah jaringan yang dibuat seperti tadi karena untuk jaringan yang disediakan oleh dosen pengampunya itu tidak, maksudnya file PKT yang disediakan itu tidak mumpuni di versi Cisco yang saya gunakan, sehingga saya membuat secara manual. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi untuk jaringan ini menggunakan alamat jaringan yaitu 10.0.0.0/23. Jadi dari slash 23 ini dapat diambil jumlah IP yang bisa digunakan yaitu sebanyak 510 buah host. Dan untuk jaringan gedung 1 itu memerlukan 130 perangkat. Nah, selanjutnya yaitu karena memiliki mengharuskan menggunakan 130 perangkat, jadi saya menggunakan slash 24 karena dengan slash 24 ini bisa menggunakan host sebanyak 254 sehingga akan mencukupi dari host yang diinginkan, bahkan lebih, dan bahkan ada IP yang tidak terpakai. Sedangkan jika kita menggunakan slash 25 itu hanya bisa menggunakan IP sebanyak 126 buah. Nah, sehingga jika kita menggunakan slash 25 ini tidak akan cukup dengan kebutuhan host sebanyak 130. Gitu. Selanjutnya, itu pada jaringan gedung 2, yakni membutuhkan host sebanyak 100 perangkat. Jadi saya menggunakan subnet sebanyak slash 25, yaitu dengan jumlah host yang bisa dipakai sebanyak 126, dan tentu ada IP yang tak terpakai di sini, yaitu sebanyak 26. Lanjut ke jaringan gedung 3 ini, host yang diperlukan yaitu sebanyak 60 buah, sehingga saya menggunakan subnet dengan slash 26 dengan host yang bisa dipakai yaitu 60 buah host, dan host yang tak terpakai itu ada, maaf ini salah, ada 2 host yang tidak bisa dipakai. Nah, selanjutnya untuk jaringan gedung keempat yaitu host yang diperlukan sebanyak 70 buah. Jadi saya menggunakan slash 25 karena menggunakan slash 26 itu tidak cukup, yaitu sebanyak 62 buah, sedangkan yang diperlukan adalah 70, sehingga saya menggunakan di sini slash 25. Dan ada IP yang tak terpakai sebanyak 58 buah. Dan juga ada jaringan antar router. Nah, di sini terdapat jaringan antar router. Saya menggunakan
/30 karena hanya memerlukan dua buah IP untuk menghubungkan dua jaringan antar router. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya lanjut untuk pembagian IP-nya. Nah, pembagian IP di sini saya menggunakan pada gedung 1 saya menggunakan jaringan 10.0.0.0/24 dan pembagian untuk PC-nya yaitu seperti ini sebanyak 130 perangkat dengan yang dimulai dari 10.0.0.2 sampai dengan 0.132 dan mungkin itu melebihi kurang lebih mencukupi untuk jaringan ini. Dan untuk IP jaringan di routernya atau bisa dikatakan gateway-nya saya gunakan 10.0.0.1 dengan /24 atau subnet 255.255.255.0. Selanjutnya pada gedung 2 yaitu membutuhkan host sebanyak 100 perangkat. Nah, networknya ini saya gunakan sebanyak untuk networknya saya gunakan IP 10.0.1.0. Nah, untuk IP ini rentangnya yaitu sebanyak 126 ya. Jadi saya gunakan rentangnya ini kurang lebih sudah mencukupi untuk host 100 perangkat. Dan untuk gateway-nya saya gunakan 10.0.1.1 dengan subnet yaitu 255.255.255.128. Lanjut ke gedung 3 saya menggunakan network yaitu 1.0.1.128. Nah, kenapa saya gunakan network ini? Karena network ini tidak bisa digunakan pada jaringan 2 karena rentangnya sudah dibatasi oleh subnet tadi. Yaitu subnetnya sebanyak 126. Jadi di atas dari 126 itu tidak bisa digunakan untuk jaringan ini sehingga saya coba gunakan untuk jaringan 3 yaitu dengan network yaitu 10.0.1.128 dan untuk pembagian IP-nya di sini saya gunakan IP dari rentang 10.0.1.130 sampai dengan 1.90. Dan untuk gateway-nya di sini adalah 10.0.1.129. Lanjut ke gedung 4 itu saya gunakan jumlah host diharuskan menggunakan jumlah host 70 perangkat. Dan karena hal tersebut saya menggunakan network dengan IP 10.0.2.0. Nah, untuk rentang IP ini setelah saya kalkulasikan agar sesuai dengan jumlah perangkat yang dibutuhkan yaitu kurang lebih rentangnya dari 10.0.2.2 sampai 10.0.2.71 dan dengan gateway yaitu 10.0.2.1 dan juga subnetnya itu 255.255.255.128. Dan untuk jaringan antar routernya yaitu router 0 ke router 1 ini menggunakan network 10.0.2.128/30. Nah, karena ini jaringan networknya berarti dua jaringan di atasnya yaitu 2.129 dan 2.130 saya gunakan untuk port pada router 0 dan router 1. Selanjutnya, begitu pula pada jaringan router yang lain, sistemnya sama, hanya saja saya menggunakan network yang berbeda dan tentu saja alamat IP untuk masing-masing router yang berbeda. Oke, jadi bisa dilihat untuk PC di setiap jaringan ini, dua PC untuk setiap jaringan ini menggunakan dua IP pertama dari rentang masing-masing IP untuk satu jaringan ini. Misalnya saja untuk gedung 1 ini rentangnya karena dari 10.0.0.2 sampai dengan 0.132
Jadi untuk PC0 dan PC1 saya gunakan 10.0.0.2 dan 10.0.0.3. Begitu pula sistemnya dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Selanjutnya yaitu routing pada tiap jaringan ini agar bisa terhubung. Nah, untuk routingnya ini bisa dilihat pada routernya agar jaringan ini bisa terhubung ke jaringan pada router lain. Tentu kita harus menghubungkannya. Yang pertama kita harus menghubungkan antar routernya. Selanjutnya kita juga harus melihat gerbang awalnya yang akan masuk ke routernya dan juga network address dari jaringan yang akan kita tuju. Misalnya kita ingin menuju ke network address ke gedung 2 dari gedung 1. Kita harus mencari berapa nilai dari network address-nya di sini, yaitu network address-nya di sini adalah 10.0.1.0 dan juga tentu saja kita jangan lupakan untuk subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255 dan 128. Dan tentu saja kita harus lihat juga gerbangnya, yaitu pintu masuk untuk masuk ke jaringan ini. Gerbangnya itu terletak di sini. Jadi untuk IP di sini saya tidak tuliskan di deskripsi, namun saya coba perlihatkan menggunakan fitur config pada router 1. Jadi saya coba cek. Oh ya, jadi saya menggunakan gigabit Ethernet 01 di sini untuk alamat jaringan pada port ini adalah 10.0.2.130. Sehingga jika kita dari gedung 1 ingin mengirim data ke gedung 2 pada router kita harus pada router 0 kita harus masukkan alamat tujuannya, subnet dari alamat tujuannya juga dan gerbangnya, alamat gerbangnya. Sehingga dari router 0 ini bisa mengenali kemana data itu akan dikirimkan. Nah, untuk pengiriman data dari gedung 1 ke gedung 2 bisa dilihat di sini di bagian statik. Nah, untuk pengiriman datanya itu sudah saya buat dan berhasil. Jadi pada network ini kita isikan berapa network dari tujuan. Misalnya di sini saya tuliskan network dari tujuannya adalah gedung 2 dengan network 10.0.1.0 dan subnet max-nya di sini tuliskan 255 255.255.128 dan next hop-nya adalah alamat dari gerbangnya tadi, yaitu 2 IP di atas 128 karena untuk 129 di sini dan berarti di sini 130. Jadi kita tuliskan 10.0.2.130. Nah, kita bisa add dan sudah di-add dan kebetulan juga saya sudah add sebelum pembuatan video ini. Jadi bisa dilihat di sini terdapat ya, terdapat IP terdapat IP 1.0 IP 10.0.1.0/25 melewati gerbang 10.0.2.130. Nah, hal yang sama juga saya lakukan pada pada jaringan lain. Misalnya gedung 2 ingin menyambungkan ke gedung 1, maka kita harus menyeting routingnya itu pada router yang menghubung ke gedung 2. Misalnya kita ingin menghubungkan dari gedung 2 ke
gedung 3 misalnya. Maka kita harus mengetahui dulu alamat dari gedung 3-nya. Karena alamatnya di sini adalah 10.0.1.128 dan juga subnetnya sudah diketahui di sini itu 255, 255, 255 dan titik 192. Selanjutnya kita harus mengetahui apa berapa alamat dari gerbang menuju router 2. Nah, untuk mengetahuinya sama seperti penjelasan saya tadi, kita bisa menuju ke interface dan coba mematikan beberapa gigabit internet untuk memastikan kabel yang menghubungkan routernya. Karena ini bukan berarti ini. Nah, ya. Jadi karena merah, karena sudah dimatikan maka terlihat yang menggunakan gigabit Ethernet 0/1 pada router 2. Maka IP-nya yang digunakan sebagai gerbang adalah 10.0.2.134. Nah, seperti itu. Jadi, selanjutnya adalah karena kita ingin menghubungkan gedung 2 dengan gedung 3, maka kita harus menuliskan pada router 1 bagian routing statiknya. Kita di sini tambahkan berapa network dari gedung 3 yaitu 10.0.1.128 dengan max-nya yaitu 255 255 255 dan 192. Nah, next hop-nya adalah gerbang yang tadi, yaitu kurang lebih 134 ya, karena 2 IP di atas dari network. Jadi 10.0.2.132. Untuk size-nya tidak perlu, kita add. Nah, sebenarnya jika kita menambahkan pada hanya router 2 saja, kita tidak bisa terhubung. Jadi kita juga harus, maksudnya jika kita hanya menambahkan di router satu saja, kita belum tentu terhubung dengan gedung 3 karena data yang dikirim balik atau feedbacknya itu belum bisa nyampe ke sini karena jaringan ini belum dikenali. Jadi hal yang sama juga harus kita lakukan di router 2. Caranya sama yaitu menambahkan network dari alamat gedung 2 beserta netmax-nya dan juga gerbangnya. Gerbangnya itu terletak di sini yaitu 10.0.2/10.0.2.133 dan kita bisa mengklik add di sini untuk menambahkan routing statiknya. Nah, jika misalnya dia melompati beberapa jaringan, misalnya saja seperti gedung 1 menuju ke gedung 4, maka kita harus menuliskan pada router yang menghubungkan gedung 1 ini terhubung ke gedung 1 jaringan yang akan dilewati. Misalnya kita harus menambahkan tentu saja network pada antara router 1 dan router 2 kita harus tambahkan agar bisa nantinya terhubung ke gedung 4 dan juga kita harus menambahkan juga jaringan antara router 2 dan router 3 dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sistem yang saya gunakan dan coba kita tes menggunakan pesan dari PC0 ke PC2. Oke, bagian simulasi. Di event list maksudnya. Di sini. Kita lihat
Sepertinya harus saya reset dulu. Baik, bisa dilihat di sini. Pesan dikirim ke sini. Lalu pesan dikirim sesuai alamat. Karena sudah kita routing ke setiap routernya tadi. Jadi, jika ingin menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda router, maka yang perlu kita ketahui adalah alamat dari eh, gerbang yang akan tentu saja yang utama adalah network address dari alamat yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya juga tentu saja subnet masknya dan gerbang sebagai pintu awal menuju jaringan tersebut. Dan jika hanya melakukan satu kali routing, belum tentu sebuah pesan tersebut dapat terkirim dengan baik. Jadi kita harus balik menyeting di router router jaringan tujuan kita. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, jika kita hanya menyeting di sini untuk alamat IP, alamat network address jaringan ini dan gerbangnya saja, ya hanya bisa mengirim saja, namun untuk feedbacknya kita tidak dapat karena jaringan ini belum mengenali jaringan pengirimnya. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya simpulkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan beberapa materi yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.